bagaimana saya benar-benar saat itu terpuruk itu, akhirnya saya bisa dipulihkan dengan Tuhan, yang hubungan saya pulih dengan Tuhan. Maka saya bisa melihat kembali dengan jernih, bahkan dokter yang menangani saja itu sangat terkaget-kaget gitu. Dan akhirnya apa? Akhirnya dia menyatakan bahwa ini mukjizat, ini nggak mungkin bisa sembuh begitu aja, karena kornea itu kalau udah robek ya, robek beneran ya, robek sampai ke gas-gasnya, ibaratnya kayak kertas itu udah robek gitu, itu harus dicangkok begitu. Tapi bagaimana ini bisa sambung dengan sendirinya, ya dia aja bingung kayak begitu. Akhirnya dia menyatakan tidak perlu dioperasi, tidak perlu dia apa-apain, berterima kasih sama Tuhan karena dokternya juga heran-heran begitu. Itu akibat dari ketidakmampuan saya ya dalam menghadapi masalah-masalah yang saya hadapi begitu. Dan juga saya dalam kehidupan sosial saya pun, saya di saat remaja, dewasa itu sangat sulit sekali begitu di tengah keterbatasan penglihatan saya. Saat ini saja saya hanya hidup dengan satu mata saya saja begitu ya. Karena satu matanya lagi itu adalah mata palsu begitu. Jadi setiap 6 bulan itu harus dicuci mata palsunya begitu. Ditambah lagi mata saya ini, selain dia nggak bisa melihat dalam tulisan, juga saya mengidap penyakit glaukoma ya gitu. Jadi saya dulu itu tidak mengenal Tuhan ya, saya mengandalkan kekuatan saya begitu. Saya berusaha bagaimana supaya bisa dilihat orang, supaya tampil dilihat orang gitu. Tapi rasanya seperti kayak kesia-siaan begitu. Kenapa kesia-siaan? Karena stigma di mata masyarakat ya, di mata keluarga itu saya itu secara nggak langsung itu tidak ada harganya begitu di tengah kekurangan saya ini begitu. Jadi saya betul-betul menjauh dari Tuhan. Saya tidak gereja, saya tidak tidak melakukan puji-pujian dan sebagainya. Tiba pada suatu titik di mana saya kembali menerima Tuhan Yesus Kristus di saat saya jatuh. Itu karena jatuhnya itu karena lompat dari kereta api ya. Karena saya saat itu salah ngambil jurusan kereta api, takut digenda sama petugas kereta api, jadi kami lompat bersama kawan-kawan saya, akhirnya saya jatuh itu. Dan setelah itu beberapa bulan kemudian saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya ya. Karena sebelumnya saya itu memang dari kecil itu memang udah Kristen ya, cuma saya belum mengenal Kristus yang sungguh-sungguh begitu. Baru seiring berjalannya waktu, kepahitan itu masih terus ada gitu. Rasa sedih, rasa benci terhadap orang-orang, kepada teman-teman yang telah menyakiti saya, itu begitu luar biasa kebencian itu. Dan akhirnya saya tibalah pada dua titik di mana saya itu menerima Tuhan Yesus Kristus ya, meskipun kebencian itu masih ada. Dan sering berjalannya waktu, Tuhan menguji saya ya, menguji kayak apa, maka yang saya andalkan satu-satunya itu lumpuh begitu ya. Kenapa lumpuh? Karena awalnya itu merah, tidak kebakar ya, baru betul-betul gak bisa melihat gitu. Rupanya itu korneanya terinfeksi virus gitu ya, terinfeksi virus. Dan akhirnya saya berobat di salah satu rumah sakit di Jakarta gitu, kasih obat 2 kali itu tidak baik gitu. Baru akhirnya ketika itu kejadiannya tahun 2018 ya, 2018 itu dari awal kejadian itu awal Januari sampai bulan April itu berhasil sembuh gitu ya, meskipun nggak 100% sembuh. Baru akhirnya saya gembira lah begitu ya, meskipun saya belum meminta pertolongan sama Tuhan ya begitu. Baru pada akhirnya sekitar bulan Juni di tahun yang sama 2018 penyakit itu kambuh lagi. Kambuhnya kenapa? Rupanya dokternya salah diagnosa. Kali ini dokternya kayak kami adalah dokter yang di Bandung gitu. Saya nggak perlu menyebutkan rumah sakitnya, tapi kalau saya ke rumah sakit mata di Bandung begitu, itu dokternya salah diagnosa. Akhirnya kornea saya, ibaratnya kok bahasa medisnya itu apa ya namanya ya, dia itu korneanya gelembung-gelembungnya itu yang bikin radang itu dipecahkan. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya adalah yang berakibat bahwa korneanya itu jadinya robek, sampai betul-betul robek-robeknya sampai ke dasar-dasarnya begitu. Penglihatan buram, baru tak bisa melihat sama sekali,
membaca nggak bisa, nonton YouTube nggak bisa, dengan nonton khotbah itu nggak bisa gitu ya, apalagi gereja jelas nggak bisa gitu. Saya betapa stresnya saya, betapa frustasinya saya. Baru saya pergilah ke rumah sakit lagi, rumah sakit sebelumnya yang menangani mata saya sejak kecil ya di Jakarta itu ya. Dikatakan begini sama dokternya, ini nggak bisa Pak, ini kesalahan, ini karena murni kesalahan Bapak karena tinggal-tinggal rumah sakit, jadi ini apakah memang harusnya dioperasi. Kami nggak berani tanggung jawab Pak, kayak gitu, karena kesalahan bukan di kami gitu. Jadi kepaksa direncanakan operasi yaitu cangkok mata gitu. Saya bingung kenapa harus cangkok mata, apa cangkok kornea gitu. Rupanya karena nggak bisa diselamatkan lagi begitu. Bahkan saya bertanya sama dokter, sama asisten dokter, berapa ya biayanya ya? Hal itu tahun 2018 itu berkisar sekitar 50 jutaan gitu. Wah, dari mana uang saya kok segini gitu. Akhirnya di tengah-tengah keputusasaan saya yang luar biasa itu, akhirnya saya berdoa. Gimana itulah titik terendah dalam hidup saya. Saya tidak bisa beraktivitas dengan normal ya. Yang biasanya bisa melihat walaupun dengan satu mata saja, tapi kini benar-benar lumpuh. Karena hanya itu yang bisa saya andalkan saat itu. Akhirnya saya berdoa dengan sungguh-sungguh pagi, siang, sore, malam. Bahkan saya berlutut ya, berteluk itu mirip kayak orang Islam itu benar-benar bersujud sampai kepala itu sampai ke lantai gitu, saking frustasinya, sampai meminta mohonnya sama Tuhan untuk menyembuhkan mata saya. Ternyata Tuhan nggak menolong pada saat itu ya. Mungkin dia ingin memberikan saya kesempatan untuk menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus gitu ya. Di samping itu juga saya melakukan penyembahan, worship gitu ya, dengan rasa tangis dan air mata juga. Saya mendengarkan lagu-lagu rohani begitu ya. Ya, ada salah satu artis rohani yang saya sangat kagumi sekali ya, yang mungkin nanti saya akan ceritakan siapa dia. Jadi di mana saya itu benar-benar sangat frustasi kali saat itu di tahun 2018 itu ya, 2018 itu. Baru itu kejadian keduanya itu lukanya itu bulan 6 ya. Berarti sekitar bulan 8 ya, setelah bulan 8 pas saya begitu frustasi dalam penyembahan, saya sujud menyerahkan hidup saya kepada Tuhan ya. Akhirnya saya tidak disangka-sangka Tuhan memulihkan mata saya yang tinggal satu ini, yaitu dengan cara memulihkannya di suatu pagi di bulan Agustus itu, mata saya pulih dengan seketikanya ya. Itu kenapa kok kayak bicara dalam hati saya, kenapa bisa begitu Tuhan? Ternyata Tuhan ingin memurnikan hati saya, Tuhan ingin memulihkan hidup saya gitu, yang enggak kakinya buruk menjadi putih seperti salju gitu ya. Bagaimana saya benar-benar saat itu kepuruk itu, akhirnya saya bisa dipulihkan dengan Tuhan, yang hubungan saya pulih dengan Tuhan. Maka saya bisa melihat kembali dengan jernih. Bahkan dokter yang menangani saja itu sangat kaget gitu. Dan akhirnya apa? Akhirnya dia menyatakan bahwa ini mukjizat. Ini nggak mungkin bisa sembuh begitu aja. Karena kornea itu kalau udah robek ya, robek beneran ya, robek sampai ke gas-gasnya, ibaratnya kayak kertas itu udah robek gitu, itu harus dicangkok begitu. Tapi bagaimana ini bisa sambung dengan sendirinya? Ya dia aja bingung kayak begitu. Akhirnya dia menyatakan tidak perlu dioperasi, tidak perlu diapa-apain, berterima kasih sama Tuhan karena dokternya juga heran-heran begitu. Saya akhirnya setelah kejadian itu saya mulai perlahan pulih dari kekepurukan saya perlahan mulai bisa menerima keadaan saya yang dari kecil hingga saat ini gitu. Dan saya mau lebih lagi dipakai Tuhan karena saya rindu untuk melayani. Bahkan saya sebenarnya jujur ya kepada Pak Paul dan kepada teman-teman di semua, saya rindu melayani di gereja, di komunitas gereja gitu. Tapi ternyata banyak penolakan gitu. Saya pernah jadi guru sekolah minggu, itu ditolak. Saya pernah ikut di remaja, itu ditolak begitu ya, di gereja saya dan juga gereja yang saya datangi juga di beberapa gereja itu ditolak.
Jadi akhirnya saya berinisiatif ya, dan juga saya berdiskusi dengan Tuhan gitu ya, bergumul dengan Tuhan gitu. Akhirnya saya putuskan saya melayani melalui media sosial begitu. Bagaimana saya memberitakan Injil ya dengan kemampuan saya yang sederhana ini saja ya. Dan yang saya bukan seorang saya bukan seorang pendeta gitu, tapi bagaimana saya melayani Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup saya, menolong saya begitu. Nah, saya di saat itu saya mendengarkan lagu puji-pujian ya, bukan hanya saya yang melakukan worship penyembahan, tapi saya juga mendengarkan puji-pujian. Saya mendengarkan satu lagu-lagu itu dari seorang artis yang kiranya saya juga berdoa dalam saat ini saya ingin kali bertemu sama dia karena jasanya begitu besar karena memberkati hidup saya, yaitu nama artisnya adalah Grecia Epifania. Saya berharap suatu saat saya bisa bertemu sama dia itu karena dia yang lagu-lagunya mengembangi hidup saya di saat saya terpuruk gitu. Itulah cara Tuhan untuk berbicara kepada kita anak-anaknya. Dia berbicara bukan hanya dengan berfirman, tapi dengan melalui puji-pujian, melalui lagu-lagu begitu. Dan dengan segala cara dia lakukan untuk berbicara dengan kita. Jadi saya memahami bahwa kita Tuhan merasa Tuhan itu berbicara dengan kita terbatas. Sebenarnya tidak. Tuhan berbicara sama kita itu tanpa batas, itu bisa melalui apa saja. Bahkan melalui penyakit yang kita alami pun Tuhan bisa berbicara. Karena saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan saya. Dan ini juga di kondisi saya ini, biar saya di sini bersama Pak Paul juga melayani begitu, karena dalam begini yang menyuarakan kebenaran yang ada saat ini, disitulah saya bisa melayani. Karena saya di gereja itu ditolak benar-benaran, jadi saya ini rumah saya, yaitu di channel Pak Paul, dengan kisah hidup saya, dengan mata saya ini yang tinggal satu ini. Nah, itu saja Pak Paul kesaksian saya, karena saya karena saya benar-benar mengasihi Tuhan. Itu saja Pak Paul. Luar biasa, Bro Ardo. Terima kasih Pak Paul. Kita senang sekali ya kalau ada anak-anak muda yang mulai cari Tuhan dan dia mulai menyadari kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Ya seperti Bro Ardo ini, kita akan terus support Bro Ardo, didoakan, dan kita akan terus bersaksi ya. Ini sebenarnya ada lagi Bang Sanggam ini belum masuk nih, dia terlambat nih, harusnya kesaksian Bang Sanggam. Banyak pertolongan juga di doa fajar ya, teman-teman yang ikut doa fajar setiap hari. Ada kesaksian, ada banyak sekali mujizat, pertolongan Tuhan, kemustahilan-kemustahilan yang dibukakan jalannya oleh Tuhan. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Dan juga banyak sekali yang mengalami pemulihan-pemulihan.